Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan market hari Jumat ya, tanggal 3 Januari 2025. Di awal tahun kemarin kita masih slow saya melihat. Tapi sudah ada beberapa saham yang terutama yang second liner dan third liner bergerak. Karena memang yang saham-saham utama kita masih belum ada ya, karena mungkin masih libur akhir tahun atau awal tahun. Kita pintar-pintar aja lah ya mencari profit yang mana dulu kita analisa, mudah-mudahan nanti ke depannya di tahun 2025 ini tradingnya lebih bagus. Saya sendiri tidak terlalu aktif kemarin trading, tetapi memang sudah masuk seperti TOWR ini sudah masuk pas saat dia ekstrim. Nanti saya tunjukkan. Goto juga sudah cicil buy, mulai harga 60 sudah masuk lagi cicil. PTMP yang tidak punya, nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu. Jadi memang kalau untuk hari weekend, saya tidak langsung membuat aftermarket close-nya. Kebetulan tidak ada weekly stock analysis karena saya lihat, aduh kalau mau dibahas juga volumenya tidak signifikan. Mudah-mudahan minggu depan sudah akan ada lagi weekly stock analysis dan alert robotnya mulai banyak. Oke, mari kita lihat trading snapshot-nya. HSG-nya sempat positif, lalu season 2-nya dia turun. Nah, ini jadi ada orang yang menunggu harga diskon atau memang tidak ingin harganya IHSG ditutup merah. Jadi dia tarik mendekat pre-closing. Jadi kalau ada bentuk-bentuk seperti ini Bapak Ibu ya, ini yang pasti yang bisa narik ini bukan retail ya, bukan seperti kita-kita atau saya lah paling jelas tidak mungkin bisa mengangkat indeksnya ke sini karena indeks ini harus diangkat dengan membeli saham-saham yang bobotnya besar terhadap pergerakan indeks. Kalau kita lihat seperti saya sampaikan hari Jumat tidak terlalu signifikan, bisa ditandai dengan turnover-nya atau total value transaksinya di bawah 8 triliun. Ini kecil karena belakangan itu sampai 12 triliun aja masih di bawah rata-rata volumenya. Kelihatan kalau yang saham-saham yang market cap besarnya juga memang tidak terlalu besar transaksinya. Nanti kalau volumenya kecil ya memang mungkin masih berlibur. Nah, mulai aktif mungkin Senin depan, makanya saya mulai aktif untuk merevisi trading plan. Kemarin hari Sabtu sudah mulai cari-cari saham, membuat trading plan, mempersiapkan lah. Mudah-mudahan yang kemarin-kemarin yang sudah kena stop loss, cash-nya sudah bisa dipersiapkan untuk naik ke depan. Yang tetap profit seperti Adaro saya, ada Breeze, ada beberapa masih dipegang, Teens dan sebagainya, bisa tetap profit ya. Tahun ini dia bergerak. Sekarang kalau kita lihat yang jadi catatannya juga di sini net sale-nya juga masih besar, minus 481 miliar. Jadi mau tidak mau IHSG kita memang tipikalnya sangat terpengaruh dengan asing ya, karena sahamnya bobot besar, saham-saham yang dengan bobot besar terhadap indeks itu memang dipegang oleh asing. Tetapi ada juga saham-saham yang second liner yang pada saat asingnya atau saham-saham utama terkena, kita bisa profit besar ya. Tergantung siklusnya saja, tergantung istilahnya siapa strong hand-nya atau composite man-nya. Kalau di Indonesia dikatakan, di pasar saham Indonesia dikatakan siapa bandarnya. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, untuk net sell net buy asing, tumben juga nih Telkom dia mulai masuk walaupun tidak signifikan, artinya di bawah 100 miliar. Yang net sell besarnya BBNI, Bank BBRI, Bank Mandiri, berdua inilah ya yang besar, BBNI dan BBRI. Bank Mandiri sama BBCA di bawah 100 miliar, tapi tetap saja menjadi penekan mereka ini. Teknologi pendukung ada di situ, Goto ya. Infra juga ada, transportasi juga ada. Oke, ini dia Bapak Ibu untuk market snapshot kita. Sekarang kita lihat alertnya. Maaf. Nah, alertnya baru pas tanggalnya ya. Tanggal 3 ada TOWR, PTMP, dan Goto. Hanya 3 saja. Ini Bapak Ibu, dia terkirim melalui Telegram bot. Di belakangnya yang menghasilkan alert robot ini adalah algoritma machine learning yang kita kenal dengan namanya deep learning ya. Jadi deep learning dia. Kebetulan saya pakai tabel key, makanya deep key learning namanya. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot ini.
Bisa scan QR, di sini ada QR-nya untuk alamat botnya atau saya masukkan nanti di dalam deskripsi video. Dia alat robotnya ini terkirim secara sekuensial. Misalnya begini ya, dia jam 10 ini. Alat robotnya baru muncul setelah jam 10. Karena dia juga namanya juga big data ya. Jadi dia harus ada data yang saya tambahkan saja 1 jam setelah market buka itu biasanya marketnya sudah stabil, sudah ada TOWR, PTMP jam 10. Jadi bisa saja dia terkirim jam 10 alat robotnya atau WR dan jam 3 sore atau jam 15 atau mendekati penutupan bisa saja supply-nya masuk dan saham TWR ini walaupun sudah alert jam 10, jam 3-nya dia menjadi minus bisa saja. Sering begitu makanya kita harus analisa ulang. Namanya juga machine learning. Oke, untuk Telegram channel Bapak Ibu juga bisa join ya. Ini saya biasa update informasi kalau ada riset-riset saya atau kalau ada saham yang saya buat analisa, saya masukkan ke dalam channelnya. Bisa juga untuk forum komunikasi. Sosial medianya silakan di-follow, insya Allah akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer-nya, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Yang saya lakukan adalah bagaimana cara melakukan analisa untuk saham-saham yang keluar alertnya menggunakan bot chart yang tersedia. Jadi ada chartnya juga di sini. Selain dia big data analysis, machine learning, ada juga chart untuk melakukan analisa. Jadi membantulah. Juga ada screening yang lain-lainnya juga. Nanti kita bisa praktekkan. Namun begitu Bapak Ibu, jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, style kita tidak sama, kapital kita berbeda, psikologi trading kita berbeda. Bapak Ibu, jadikan saja sebagai second opinion. Opinion ya. Prinsipnya Bapak Ibu jangan percaya dengan analisa siapapun termasuk saya. Bapak Ibu harus percaya dengan first opinion, analisa sendiri. Ini penting karena masing-masing punya trader itu dia punya style karakteristik sendiri. Cuman kalau belajar itu sama seperti saya juga dulu belajar, bisa belajar dengan siapapun, tapi pas mau melakukan pembelian karena itu uang-uang kita masing-masing, maka harus percaya dengan diri sendiri, jangan percaya dengan omongan orang lain. Itu sudah saya jamin itu Bapak Ibu. Percaya dengan analisa sendiri, caranya ya lakukan, practice make perfect ya. Jadi nanti kalau saya melakukan perintah, Bapak Ibu ikutin nih step by step, pelajari, nanti kalau sudah kira-kira begini caranya, sudah bisa belajar, Bapak Ibu bisa melakukan transaksi dengan analisa sendiri lah. Tapi belajarnya itu memang saya dulu belajar dari guru, dari tempat workshop, dari buku dan sebagainya. Saya praktekkan hingga saya punya style trading yang cocok untuk saya. Kebetulan yang cocok untuk saya adalah volume, price, analisis ya. Jadi saya kebetulan sudah lama juga menggunakan volume price analysis. Dulu ya cari-cari kemana-mana lah, awal-awal trading dulu 1 tahun sampai 4 tahun pertama, coba ini coba itu. Terakhir sejak tahun 2009 atau 2010 saya sudah cocok dengan volume price analysis. Oke. Jadi disclaimer on ya, tayo trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau trading saya ingatkan wajib punya trading plan dan menggunakan money management. Kalau Bapak Ibu trading tanpa trading plan dan tanpa money management, saya sarankan untuk stop, jangan trading saham. Bapak Ibu lebih bagus investasi, serahkan aja ke reksadana biar reksadana yang mengelola. Oke. Informasi workshop Bapak Ibu, untuk workshop trading as a business batch 36 kita sudah full. Insya Allah nanti tanggal minggu depan saya sudah kirimkan semua materinya untuk pre-readingnya, bisa dipelajari. Kalau sudah dipelajari nanti di kelas ini waktunya efisien. Tinggal bertanya ya yang tidak paham, tidak bertele-tele karena ini basic sampai intermediate ya, agak lebar. Nanti kelas advance-nya Bapak Ibu bisa ikut workshop namanya volume price analysis. Nanti saya umumkan juga lah ya. Mungkin mulai Februari ada ya volume price analysis. Itu level advance, syaratnya ikut dulu ini. Baru nanti saya minggu depan mulai menawarkan ya, setelah mengirimkan materi saya menawarkan kepada peserta trading batch 36 dan 37. Setelah saya tawarkan kepada batch-batch sebelumnya. Oke, untuk batch 37 kita usahakan jangan sebanyak inilah, saya belum tahu 8 cukup ini. Sudah ada yang kemarin mendaftar, cuman dia tidak mengisi formulir. Jadi
Ya, dia nggak ngisi formulir, cuman chatting saja, jadi tidak saya tambahkan. Cepat-cepat dia dapat lah. Oke, itu saja. Kita akan pindah ke Telegram botnya sekarang. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Ini saya menggunakan Telegram desktop. Kita bisa download, install dulu di komputer PC. Eh, Bapak Ibu, yang penting sudah punya aplikasi Telegram Messenger. Nanti bisa juga akses melalui handphone, web, dan sebagainya. Yang penting aplikasi di mana bisa diakses aplikasi Telegram ini bisa Bapak Ibu juga bisa akses Telegram bot, bisa scan QR-nya, linknya ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot Delquan, Bapak Ibu bisa ketik help untuk melihat perintah apa saja sih yang tersedia. Jadi di sini ada perintah-perintah time frame-nya dulu. Kita hanya ada time frame daily, weekly, dan monthly. Jadi dulu sempat saya berikan untuk yang 5 menit 1 jam ya, dengan 1 jam 60 menit. Tapi tidak efisien, beban terhadap servernya terlalu berat. Sementara saya coba membuat robot ini efisien dan murah meriah. Nah, perintah yang tersedia ya untuk volume price analysis, karena mazhab saya tradingnya adalah volume price analysis. Tentu semuanya terkait dengan volume price analysis. Semoga Bapak Ibu cocok ya dengan analisa volume dan price. Ada banyak juga sih robot-robot dengan style dan mazhab tradingnya masing-masing. Kebetulan saya volume price analysis. Biasanya yang digunakan volume price, VPA untuk foreign flow, itu juga volume ya. Lalu ada juga dengan VBP untuk supply and demand. Lalu kita ada untuk speedometer, untuk fear and greed. Lalu rotasi saham, bisa juga kita di sini banyak lah ya. Lalu untuk screening seperti saya sampaikan tadi, kita ada ledakan volume, lalu ada saham-saham yang rotasi saham, lalu ada yang ekstrim, kita mau mencari untuk kontrarian ini. Lalu ada juga untuk yang saham sudah naik tinggi, kita menunggu pullback, nah bisa gini. Sahamnya sudah naik, sudah the best time for buying, second chance to buy. Nah, dia pullback, nah kita bisa pakai saham SCRP back. Untuk foreign flow dan top kaki ini juga volume ya, jadi termasuk volume price analysis juga dia. Untuk weekly, nah untuk rotasi saham kita punya sektor 1 sampai 9. Tapi Bapak Ibu kalau sebelum menggunakan perintah itu belajar dulu. Di sini ada tutorialnya. Saya sedang membuat tambahan tutorial baru ya. Bot dulu sudah dibuat tapi hilang tutorialnya karena dihapus oleh YouTube. Tapi belum selesai. Ya maklumlah masih suasana liburan, ngantar anak, ngantar ke sana ke sini, urusan-urusan sekolah anak dan lain-lainnya. Nah ini Bapak Ibu ditonton nih tutorialnya ya Bapak Ibu, kalau yang berminat tentang volume price analysis di luar kota belum sempat ikut workshop bisa pelajarin dulu. Ini saya ambil 5% dari apa yang saya ajarkan di kelas. Lalu tutorial tentang chartnya, PBP itu apa, PWS itu apa, rotasi saham itu apa, bagaimana anti stop loss hunter. Nah gini juga yang paling penting. Kalau saya ngomong Bapak Ibu wajib punya trading plan. Nah Bapak Ibu sini contoh-contoh membuat trading plan, konsepnya saja. Ya, konsepnya saja di sini. Konsepnya mungkin kalau sahamnya situasional. Nah, ini Bapak Ibu kalau lihat alert itu kenapa sih keluar jam 10? Di sini sudah jelasin dia berdasarkan deep learning. Oke, mari kita mulai analisa after market close-nya. Pertama yang kita lakukan adalah Bapak Ibu sambil ketik juga ya. Kalau saya ketik, Bapak Ibu ikutin saja. Kita mulai dengan mengetik alertnya. Tujuannya kita mau mengetahui apa saja yang alert robot yang keluar dari Big Data Analysis Machine Learning ini 7 hari kalender terakhir. Ya, tanggal 30 kemarin ada MDK. Sebenarnya cukup nih. Kemarin 10 saham, cuman saya pikir volume yang tidak enak. Nah, ini kita untuk saham yang alert tanggal 3, ada TOR, PTMP, dan Goto. Lalu selain itu juga, biasanya kita juga lakukan screening saham-saham yang lainnya. Yang selanjutnya kita lakukan adalah screening saham menggunakan stress recom. Recom ini adalah salah satu screening quantitative trading yang menggunakan data end of day. Sementara kalau alert robot kan sekuensial ya, dia berdasarkan menitnya, jamnya ya, jadi jam menitnya. Jadi kalau bisa saja dia jam 10 keluar alert, baru jam 2 dia kemasukan supply, ya tidak valid alert buy-nya ya, malah jadi alert sell mungkin. Rekom Bapak Ibu kita cek di sini. Nah, di sini akan ada tanggalnya. Jadi dia trading idea tanggal 3 bulan 1. Di sini ada BRMS dan Tower. Alert menarik, ini BRMS sudah keluar kemarin. BRMS itu bagus juga. Saya bahas juga ini, dia keluarnya di tanggal 2, udah ada BRMS, dibahas juga. Lalu Tower, TOWR. Tower ini, Bapak Ibu, saya sudah kebetulan saya masuknya di saham-saham ekstrim
fear ya. Nanti kita lihat lagi. Lalu BDT tidak ada. Ini adalah BDT, ini ada akumulasi dan distribusi. Lalu kita lihat price action, ada Akra bearish, Arto bullish ya, tidak ada alert, tapi Bapak Ibu bisa analisa nih kalau berminat di Arto. Aduh, BTPS masih bearish, saya sudah kena stop loss di sana. Mudah-mudahan turun dalam, saya bisa buy on weakness lagi nih. Lalu di sini kita lihat, nah ini tower, dia keluar juga alertnya. Kalau ada tulisan potensial reversal, bagus itu Bapak Ibu. Nah, ini lalu kita cek juga Arto ada, Goto ada. Nih yang di Rocket Jet semuanya ada ya, tambahan Arto. Jadi Arto ini bagus Bapak Ibu. Karena dia keluar tapi sayang tidak ada di alert robotnya. Mungkin volumenya kurang. PWS Avia buy, lalu Avia ini kapan alertnya? Ada nggak? Oh, nggak ada ya. Avia ini ledakan volume atau apa kemarin sebelumnya? Avia, BRMS, ada Goto. Jadi lumayan ya Bapak Ibu. Tower ada lagi sini. Tower bersama nih kalau nggak salah namanya. Apa sih namanya? Tower. Menara Tower itu. Golden Cross, BBNI, Golden Cross, Tower lagi. Jadi jadi biasanya saya begini prinsipnya. Kalau dia keluar di alert robot, keluar di rekom, keluar ledakan volume atau screening lainnya, screening saham, maka dia akan saya analisa. Setelah saya analisa, kalau menarik, baru saya akan buat trading plan. Setelah trading plan, saya akan susun money management, lalu beli. Ya gitu. Jadi, analisa ini hanya tahap awal saja. Oke, Tower. Jadi kita cek juga SCR Vboom. Ini adalah saham-saham ledakan volume. Kalau dia keluar biasanya menarik sekali. Tidak ada ya, tidak ada saham yang volumenya meledak kemarin. Karena memang volume transaksinya kecil ini. Terpaksa kita main di second liner atau third liner. Berikutnya kita akan lihat dengan SCR Extreme. Ada nggak saham-saham ekstrim yang kita kenal? Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang signifikan. Kemarin tahu MNCN sudah lepas dari sini. Lalu kita cek SCR Panic. Nah, ini rotasi saham relatif terhadap komposit. Kita lihat di sini ya ada banyak ya saham-saham yang berada di zona panic. Harus kita cek apakah dia bergerak menuju hope atau masih terus dari zona panic bergerak semakin panic. Ini BRMS mungkin dia habis panic terlebih hope karena dia panic ya. Tapi kemarin-kemarin ada alert menguat juga, ada juga di rekom. Lalu ya inilah untuk screening saham. Biasanya ini untuk orang-orang yang suka bottoming atau menunggu siklus berikutnya. Dari panic menuju hope, hope ke grid, grid jual gitu. Masuk lagi di panic, panic menuju hope, hope ke grid, grid jual gitu. Oke, sekarang kita cek juga SCR Hope. Ini saham-saham yang biasanya sudah momentumnya sudah masuk, berada di hope. Dia akan bergerak ke zona grid ya. Nah, PGO nih harus dilihat dulu tapi. Sekarang kita cek juga dengan SCR Payback. Ada nggak Payback? Biasanya belum ada. Payback ini hanya muncul kalau sahamnya lagi saham lagi bullish, dia pullback gitu. Sekarang kita cek dengan SCR Foreign Flow ya. SCR Top Foreign Flow. Nah, ini kita lihat kemarin top foreign flow tadi juga sudah diberitahu. Cuman Bapak Ibu, kenapa saya melihat ini tetap melakukan screening di sini? Karena biasanya foreign flow ini saya bandingkan dengan top hajar kanan hajar kiri ya. Jadi kita mau mengetahui apakah asingnya ini hajar kanan hajar kiri dengan net sell dan net buy-nya. Oke, di sini catatan kita Telkom dia net buy paling tinggi, BBNI dan BBRI net sell paling besar. Nah, kita cek dengan SCR top kaki. Kaki itu ada top kanan kiri ya. SCR top kaki. Wah, di sini BRMS Telkom tidak ada yang hajar kanannya. Tidak ada yang hajar kanan. Tadi dia tidak signifikan. Tapi kalau yang hajar kiri kita lihat BBRI ini dia hajar kiri, asingnya juga net sell. Berarti kemungkinan asingnya ikut juga hajar kiri buang barang. Adaro hajar kiri, BBC hajar kiri. BRMS ini menarik ya, orang-orang hajar kanan, BBNI juga hajar kanan. Di saat asingnya hajar kiri gitu. Jadi gini, dengan gini cara analisa begini. Kita tahu ini hajar kanan artinya demand-nya agresif, buyer ya, artinya orang greedy. Tetapi asingnya net sell gitu, berarti secara netnya asingnya jualan. Bisa saja yang agresifnya total netnya jadi lokal ya Bapak Ibu, karena asingnya kan net sell.
Kalau dia hajar kanan berarti net buy gitu. Oke, net buy itu bisa ya bisa juga dia pasif atau agresif. Tapi kalau yang top kaki ini pasti agresif. Itu ada di dalam hukum Wyckoff. Kita di workshop volume price analysis kita jelasin. Oke. Sekarang kita lihat lagi apa SCR UVAL. SCR UVAL ini saham-saham yang under value, kita cek benar nggak? Ya, di sini ada beberapa saham yang margin of safety-nya besar. Kita lihatlah di sini ada nggak TOWR. Ya, nggak ada ya. Nanti bisa dicek sendiri Bapak Ibu, karena dia tidak berdasarkan abjad, tapi berdasarkan percent fair value. Dulu gampang carinya karena berdasarkan abjad, tapi ada yang minta Pak berdasarkan fair value aja. Kalau saya mau screening ya silahkan saja. Susah memang sebesar ini. Sekarang kita mulai pembahasan sahamnya Bapak Ibu. Kita mulai dulu dengan analisa untuk komposit. Kenapa kita perlu analisa komposit? Karena komposit itu psikologi dari marketnya. Kadang saham kita itu tidak ada salah apa-apa, semuanya bagus, performa bagus. Tapi karena komposit kita ditekan dengan saham-saham bobot paling besar terhadap indeksnya ditekan, maka saham kita ikut-ikutan. Padahal nggak ada salah apa-apa gitu ya, karena faktor psikologi. Kita cek dengan langkah pertama, Bapak Ibu ikutin saja perintahnya di sini untuk melakukan analisa saham untuk kompositnya, analisa indeks lah. Kita mulai dengan Speedo Composite. IHSG namanya Composite di sini kalau request chatnya. Kita mau melihat speedometernya. Jadi Composite saat ini dia berada di zona netral, artinya supply dan demand sama kuat. Penutupan tanggal 3, oke? Kalau lalu kita cek dengan Star weekly-nya lah ya. Star kena hari Jumat. Kalau hari Jumat sudah bisa kita cek speedo. Salah. Speedo Composite. Tadi kita lihat Composite daily. Kalau weekly-nya kita tambah W di depannya. Speedo tambah W. Untuk weekly-nya, speedometernya masih berada di zona fear. Artinya apa? Secara weekly, supply masih lebih besar daripada demand. Kalau dibandingkan dengan daily, daily-nya sudah bergerak duluan ke netral. Berarti sebelumnya daily-nya extreme fear atau fear ya. Berarti leading dia. Dari mana tahu saya? Karena tiap hari dibahas ya. Karena tiap hari dibahas kompositnya. Kalau saham kadang-kadang nggak dibahas. Karena kalau nggak pegang ya saya nggak lihat. Atau nggak keluar alert saya nggak cek. Sekarang kita Star C0. Ini adalah rotasi. Kalau saham dengan pusat rotasinya adalah C berarti komposit. 0 itu artinya adalah indeks. Bukan, ya indeks ya. Sektoral tapi. Nah ini adalah rotasi saham Star Rotation, indeks yang 11 indeks relatif terhadap komposit. Tadi lupa kompositnya 0,02 ya, positif ya. Nah, kita lihat relatif terhadap komposit yang menguat tipis, finance menguat, trans menguat, infra melemah, lalu cyclical melemah, industri melemah, basic mulai ada penguatan, jadi seperti itu ya. Memang kalau untuk indeks sudah bergeraknya sangat volatile. Sekarang kita cek dengan VPA. VPA weekly aja lah. Karena masih tanggal awal kan mandinya belum ada berarti yang signifikan. VPA weekly composite. Untuk mingguan juga kemungkinan lemah ya volumenya karena banyak libur. Nah, makanya tadi saya untuk weekly stock analysis saya tidak lakukan sebab saya lihat volumenya tidak signifikan. Analisa volume price analysis bisa salah arah. Nanti yang tidak paham malah komplain dan sebagainya kalau yang belum dapat ilmunya. Untuk weekly Bapak Ibu, candlenya menguat tapi masih di dalam inside bar ya, masih di dalam bar besar ini. Volumenya rendah. Ya, jadi volumenya rendah. Kita mau mengatakan ini tidak valid, salah juga. Karena apa? Karena memang hari tradingnya pendek. Kalau seandainya hari tradingnya tinggi, naik segini udah valid dia. Udah valid, seolah-olah sudah ada perlawanan. Sinyalnya adalah indikasi penguatan. Volumenya low menjadi tidak valid. Padahal bukan salah pergerakan dilakukan oleh pelaku market, tapi hari tradingnya yang kurang. Gitu. Jadi asumsi kita ini diabaikan dulu volumenya bahwa memang dia belum, kita tunggu saja. Batasannya adalah
Jangan sampai dia close di bawah 6931, mudah-mudahan dia naik ke atas ya. Jadi itu saja yang ditunggu. Karena kalau dia close bawah ini, kita akan menunggu dia demand zone di zona bawah. Karena ini demand zone kuat nih Bapak Ibu sepanjang ini. Ini sejak tahun lalu ya. 2003 malah. 2002 malah ini batasan yang ini. Memang sejak 2002 kita sepertinya nggak kemana-mana saham kita. Indeks kita. Saham ada berapa yang beggar. Lalu kita lihat dengan VBP Weekly Composite. Kalau untuk membahas indeks composite, kita selesaikan dulu weekly-nya. Supaya enak ngelihat reviewnya. Sekarang kita lihat demand zone untuk menjelaskan yang tadi. Ya di bawah ini kita punya demand zone. Mudah-mudahan tahun 2005 ini, kalaupun dia pullback ke bawah hanya untuk naik ke atas ya, Bapak Ibu, untuk membentuk double bottom di daily-nya. Jadi demand zone, di bawah ini juga banyak demand zone, tapi demand zone-nya trennya up ya. Ujung-ujungnya kalau ditarik, dia trennya cenderung ke atas. Lalu kita lihat dengan VPA Composite. Kalau daily, dia tentu sudah valid. Oke. Nah, kita baca daily-nya. Di daily mulai ada perubahan pola sejak bulan Desember. Kalau kita lihat polanya di sini, di tahun 2024 ini, mulai dari Juni, ya Juni kita punya low, ini high, high low, ini adalah high. Satu pola, lalu dia berubah lagi polanya. Ini menjadi high, ini menjadi low, ini menjadi low terhadap high, ini menjadi nah. Ini banyak nih lower low, low high, lower low, low high. Nah, di sini lower low ini yang menjadi volatilitas meningkat, volumenya apa namanya? Patternnya sudah ambigu ya. Kalau ini kita lihat trennya dia ke atas, ini lihat trennya dia ke bawah. Ini dia membentuk new high. Ini new lower low ya. Jadi dia lebih tinggi dari sebelumnya. Berarti dia mainnya di weekly. Cuma di daily kita main pendek saja dulu. Jadi kalau pegang di sini nanti kira-kira 7530 atau candle di sini, ini adalah zona supply. Kita jual dulu ya. Kalau ada perlawanan atau sudah ekstrim. Untuk VPA dia tidak ada sinyal. Candle ini tidak ada sinyal. Dia menunggu konfirmasi candle satu lagi. Volumenya memang besar, tetapi dia terjadi pertarungan. Jadi candle ini ya mau dibilang, Pak ini kan merah dia candle ya tidak ada sinyal. Dia adalah pertarungan antara candle merah bullish atau dan buyer atau seller dan buyer. Karena kalau kita lihat di daily-nya, intraday tadi, dia naik, dia turun nih Bapak Ibu. Terus diangkat, dia tutup positif. Tetapi karena dia opening gap up, maka candle-nya merah. Begitulah. Ya, jadi membacanya juga kita harus lihat cara membaca candle. Jadi tidak ada sinyal, memang pertarungan ditentukan satu candle besok, apakah dia ke atas atau ke bawah. Nah, besok hari Senin udah mungkin sudah mulai ramai. Makanya saya mulai membuat video ini tidak di hari Sabtu kemarin karena fokus terhadap diri saya sendiri. Saya siapkan dulu trading plan saham-saham saya, analisa, ada sisa waktu baru buat video ini untuk membantu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu lakukan sendiri juga. Karena masalahnya saya itu masih trader. Ya, saya masih trading Bapak Ibu. Saya tidak punya tim, saya tidak punya apa ya. Saya trader, cari duitnya dari market. Bot hanya untuk riset saja dan membantu teman-teman saya. Kan banyak tuh ya, saya nggak usah sebut lah orang yang seleb saham lah atau bintang film, bintang saham yang nggak tahu mereka masih trading atau enggak. Apa-apa, bebas pilihan masing-masing. Sekarang kita akan foreign flow, PIF Composite. Karena asing ini sangat pengaruh terhadap pergerakan composite, maka kita perlu lihat. Untuk hari Jumat, dia minus 481,99 net sell ya. Jadi dalam 5 hari, net sell juga besar, minus 795,61. Dalam 20 hari ada 6,2 triliun. Dalam 60 hari ada net sell 29,16 triliun. Dalam 100 hari ada net sell 15,9 triliun. Jadi luar biasa nih Bapak Ibu ya. Jadi merah semua asingnya net sell. Sampai kemarin juga belum ada net buy-nya. Mudah-mudahan ada golden cross-nya seperti ini nanti di sini untuk menandakan dia net buy. Oke, kita akan bahas sahamnya dulu. Sebelum itu kita lihat volatilitas dan korelasi saham-saham yang alert. Volatilitas saham-saham kita lihat dengan PVM.
PVM sahamnya adalah TOWR, PTMP, dan GoTo. Bapak Ibu bisa bebas, isi aja saham-saham yang Bapak Ibu miliki di portofolionya. Nama juga PVM, portfolio. Kalau Bapak Ibu nggak paham, Bapak Ibu ketik help, tutorial, ya, tutorial, tutorial. Nah, di sini ada namanya PVM, mana ya? Aduh nih, portfolio volatility map, ada tutorialnya, ada juga correlation map, ada juga tutorialnya di situ. Bapak Ibu cari aja. Lupa pula tadi. Alert PVM, sahamnya TOWR, spasi ya, PTMP spasi GoTo. Ya bisa sampai 10 Bapak Ibu. Nah, di sini kita punya chart perbandingan antara daily average return-nya. Daily ya, artinya rata-rata tiap hari dalam 12 bulan. Lalu ada juga volatilitasnya. Semakin volatil, semakin berisiko menurut teorinya. Tapi Bapak Ibu yang mau main cepat atau nge-swing, carilah saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Nah, di sini kita lihat tower nih sepertinya tidak terlalu volatil, tapi dia bottoming ini Bapak Ibu. Dia berada di bawah. GoTo sudah mulai dalam 12 bulan sudah mulai lebih bagus daripada composite return-nya. PTMP ini sahamnya diguyur ya. Bapak Ibu saya nggak tahu juga nih, nggak kenal nih saham PTMP ini apa, nggak pernah pegang. Oke, dia volatilitasnya tinggi sekali nih, diguyur jatuh dalam satu hari. Kalau di average return kan rata-rata tiap harinya dia 0,6 minus terus rata-rata. Oke, ini saham TOWR ini slow mudah-mudahan bottoming untuk naik ya. Nanti kita analisa. Sekarang kita lihat korelasinya PCM. Perintahnya PCM, tutorialnya ini kita copy aja biar nggak salah saya. Bapak Ibu bisa tambah nih spasi dengan saham-saham yang ada di portofolio Bapak Ibu. Oke, kita lihat untuk korelasi. Jadi untuk ketiga saham ini, kalau Bapak Ibu punya GoTo, boleh masuk TOWR ya. Saya sudah masuk GoTo. Nah, saya juga sudah masuk TOWR karena korelasinya rendah. Tapi saya nggak punya PTMP ya. Kalau punya TOWR, ya jangan masuk PTMP karena korelasinya tinggi gitu. Jadi nanti di kelas trading as business kita belajar ini. Sekarang kita bahasnya tadi sahamnya TOWR ya Bapak Ibu. Sebelum itu saya cek dulu. Masuk ke namanya Telegram channel. Bapak Ibu masuk Telegram channelnya. Saya posting-posting nih. Ini saya masuk TOWR mulai buy itu membuat trading plan, maaf. Tanggal 26 ketika itu saham TOWR dia extreme fear ya, extreme fear di sini. Bapak Ibu bisa masuk ke Telegram channelnya, linknya saya masuk ke deskripsi atau cek di channel YouTube-nya, ada Extreme Fear TOWR. Disitulah saya masuk saat lagi panik, extreme fear-nya. Saat lagi orangnya paniknya atau extreme fear-nya, saya justru masuk melawan ya gitu. Tapi melawannya nggak bodoh-bodoh gitu, nggak menangkap pisau jatuh, karena ada dasarnya. Nah di sini saya jelaskan tutorialnya dan mudah-mudahan ya profit. Itu juga saya jelasin cara masuknya kemarin saya sudah punya artinya, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Kalau pakai Extreme Fear saya misalnya biasa masuknya misalnya 100 juta, saya paling masuknya 5 juta gitu, 5%-nya. Itu 100 juta ke 5% itu supaya gampang aja. Sama kalau masuknya cuma 1 juta, ya masuknya berapa gitu, terserah. 5 maksimum 10% lah kalau pakai extreme fear supaya nanti perjalanan masih panjang kita masih bisa beli. Kalaupun kena stop loss risknya kecil. Itu dia. Sekarang kita akan mulai tadi membahasnya TOWR ya. Aduh. Sebentar. Oh ya ada. Jaringan rumah saya jelek. TOWR, PTMP, GoTo. Sekarang kita mulai dengan TOWR, kita mulai analisa sahamnya. Bapak Ibu bisa ikutin ya. Pertama kita cek alert. Salah lagi. Alert TOWR. Kalau mau ngecek alert saham, ketik alert nama sahamnya ya. Nah, di sini kalau kita lihat alert sebelum hari Jumat, dia muncul bulan 9 tanggal 10 ya. Tahun, bulan. Berarti kalau dia muncul awal tahun 2025 ini dia fresh. Artinya apa? Dia tren baru mungkin. Ada sesuatu. Masih fresh lah. Jadi kalau mau beli kita bisa masuk.
tapi sedikit. Ya. Dia analisa dulu kalau mau beli itu bagus, tapi nanti kalau alertnya sudah 10 kali kayak Pani itu alertnya sudah baik, jangan masuk lah, sahamnya sudah naik tinggi. Sekarang setelah kita cek alert, kita cek dengan Speedo. Daily dulu, TOWR. Jadi saya masuknya itu tadi November ya. TOWR. Speedo TOWR, kalau kita lihat untuk tanggal hari Jumat, tanggal 3, dia berada di zona grid, artinya demand-nya sudah lebih besar daripada supply. Sesuai dengan hukum Wyckoff pertama, sahamnya naik, bisa naik ya. Ini masih bisa naik. Kalau nanti sudah di extreme grid, itu siap-siap kita profit taking sebagian atau naikkan stop loss-nya. Kita lihat weekly-nya, Speedo TOWR. Weekly-nya bagaimana? Weekly-nya dia berada di zona netral, sama kuat supply and demand-nya. Berarti daily-nya bergerak duluan. Kita cek dengan Star TOWR. Ini rotasi saham TOWR relatif terhadap komposit. Komposit kalau kita lihat daily 0,2 tadi. Positif. Star TOWR. Nah, dia sudah masuk, dia masih berada di zona panik untuk TOWR dan dia sudah masuk ke dalam segitiga ini. Ya, dalam segitiga ini yang saya garis ini kita sebut dengan habis panik. Habis panik terbitlah hope. Tentu relatif terhadap komposit. Artinya, lihat, dia masih berada di zona panik, tapi terjadi akselerasi, jarak antar bintangnya kuat sekali. Kuat sekali ini, Bapak Ibu. Kita nanti lihat di strukturnya, dia sedang berada di mana. Dia bisa terus bergerak menuju hope bergerak, ya. Batu kalau sampai grid, nanti kalau crossing area ini, kita bisa rapatkan stop loss atau profit taking. Karena kita belinya jauh di panik, lebih profit. Daripada Bapak Ibu nunggu dia di grid baru beli. Oke, kita cek weekly-nya. Star TOWR. Nah, ini berlaku juga hari trading yang kurang lengkap. TOWR dia berada di zona fear, tapi demand-nya masuk dan mingguannya sudah berbalik ya. Mudah-mudahan segera masuk, jadi kita bisa main daily-nya nanti. Oke. Itu kita mulai dengan VPA monthly. Kita mulai pembahasannya, Bapak Ibu. Kalau saya ketik VPA monthly, ini adalah chart VPA untuk M bulanan ya, monthly. Berarti Bapak Ibu ikutin saja, ketik sahamnya. Kalau tidak sambil ikutin nanti bingung pasti. VPA monthly. Nah, ini kita style analis, gaya analisa saya adalah top down. Kita mulai dari time frame besar dulu untuk mengetahui ceritanya. Jadi kita lihat 2013 dia naik. Jadi siklusnya ini bottom, ini siklus kecil ya. Ini kita lihat marking up, distribusi, marking down. Biasanya dia, ya ini kan bawah Bapak Ibu ya. Dia biasa nggak sampai bawah. Di sini ada demand zone yang menahan di sini. Ini juga ada demand zone yang menahan di sini. Mudah-mudahan. Nanti kita cek monthly-nya. Jadi memang ada dua siklus. Kita Bapak Ibu bisa lihat dari volumenya. Volume siklus di sini sama volume siklus di sini ya. Nah, ini mudah-mudahan sudah bottoming untuk naik. Kalau dia Bapak Ibu mau trading pakai siklus weekly ya nanti ya, karena ini satu siklus weekly, targetnya yang ini saja nanti 870 sudah cukup lah itu. Kita hitung dulu nanti. Oke, setelah lihat siklus besarnya, kita lihat siklus kecilnya VPA weekly TOWR. Ya, turun ke. Nah, ini dia ya. Jadi kalau kita nggak lihat monthly-nya nggak akan ketahuan siklusnya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah markdown. Ya, kita nggak bisa kelihatan karena kepotong ya. Ini adalah disebut dengan markdown ke bawah. Di sini sebenarnya sudah ada selling climax tapi dia ngetes ke bawah. Ini kalau lihat pola begini ini semacam spring ya. Ini ada kalau ini juga volumenya biasanya ini switching Bapak Ibu. Tapi bisa dicek lagi. Dia turun ke bawah, ini adalah ya ini kalau turun ke bawah trennya adalah selling climax, auto reaction, nanti dia akan turun lagi. Kalau kita pakai ya, ini sebenarnya siklusnya dari sini. Ini semacam spring.
Cuman volumenya saja 1, 2, 3 ya, volumenya saja yang gini. Volume ini ya, kalau dia sebesar yang ini, kenapa tampak kecil? Karena ada volume yang besar. Berbahaya. Tapi secara visual dia memang selain ini kalaupun dibuang, kita masih ada volume yang besar, dia tetap lebih kecil. Nah ini kalau dia spring masuk ke dalam memang cukup besar, tapi tidak besar signifikan. Tapi kalau tidak apa-apa, kalau dia besarnya jauh lebih tinggi sebesar ini berbahaya. Ya ini kalau kita lihat merah kan, ya volumenya memang di atas rata-rata, tapi tidak terlalu berbahaya. Dia masuk. Nah sayangnya masuknya ini tidak besar-besar amat. Ya, kenapa terjadi begitu? Karena banyak libur. Jadi kita harus tahu juga historicalnya. Nah, kalau dia ini adalah selling climax, dia naik ke atas, maka dia akan turun sedikit memberikan dengan out secondary test. Dia harus dites. Ditesnya kemana? Kita Bapak Ibu tarik garis ini. Biasanya dia akan ngetes ke sini, biasanya. Ke sini. Nah, kalau di bawahnya kita buy on weakness. Oke. Stop loss, tentu kita ambil low-nya. Stop loss di 610 dikurang 2 tick berarti 600 ya. Nah, 600 di bawahnya di stop loss. Kalau jaga atas, jaga bawah karena dia sudah jalan sebenarnya strukturnya. Di bawahnya ada demand. Dia turun ini beli 1 lot, beli 2 lot, di sini baru 4, 8, 10 baru rapat ya. Tapi ini weekly. Kita belinya di daily. Weekly strukturnya entry di daily. Kita turun ke VPA daily TOWR. Saya masuknya saat-saat ekstrim itu. Nah, saya masuknya di mana ya? Di sini ekstrim lah. Pokoknya saya mengambilnya yang besar. Saya besar baru naik. Tapi masuknya sedikit. Karena kalau pakai monthly ada demand zone di bawahnya kalau nggak salah. Sampai di sini demand zone ke bawah masuk. Dia naik ke atas. Nah, oh ya. Kalau Bapak Ibu lihat, Pak, ini kan volumenya kecil. Ya, gara-gara visual ini. Minggu depan mudah-mudahan ini sudah tidak ada, jadi kita visualnya normal. Ini semacam ada didam dia ya, ada switching. Kita lihat saja di sini. Kalau nggak kelihatan di sini kita lihat. Volumenya very high, spreadnya lebar, close-nya high. Tapi ada gap ya. Nah ini, Bapak Ibu, tarik garis di sini. Besok kalau mau buy on weakness, ini mungkin jagalah satu lot di sini mungkin 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot. Nah, ini yang kita pasang buy. Low, high, ya mudah-mudahan nanti dia turun bentuk high low, nutup gap. Jadi gap ini mudah-mudahan tutup. Tidak lama-lama, soalnya kalau dia naik tinggi, baru ada gap di bawah, dia akan turun lagi ke bawah ya. Itu berbahaya kalau dia turun ke bawah. Jadi kita jaga aja gap ini. Oke, target jual di mana? Target jual kalau main di daily, ini ada sell mother candle merah. Di sini ada supply nanti, jualnya sekitar di 880 sampai sini jual. Jadi kalau dia turun ke bawah, kita beli di sini. Kena target 880, terutama sell mother candle atau supply ini, ngambil siklus yang kecil ini saja kita. Kalau main di daily. Nah, kena di sini jual 50% atau 25%. Kena di candle ini atau supply zone, kita jual 25% atau 50%. Itu bagaimana cara ngecek demand zone-nya? Kita pakai VBP. Kita mulai weekly dulu, VBP weekly TOWR. Oh, banyak ya, supply zone-nya banyak ternyata. Oh. Oke. Oke. Ini kita punya supply. Ini juga punya supply. Ini punya supply. Jadi nanti kita akan ambil weekly-nya ya. Ini ternyata supply and demand. Sekarang dia harus jebol, mudah-mudahan jebol. Tapi sebelum jebol dia akan turun dulu nih mungkin. Untuk membentuk low, dia high. Ada high low, baru naik ke atas high high. High low, naik ke atas higher high. Haha. Low, jadi bentuknya gini. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah higher high. Kalau itu terjadi di bottoming, sudah, trennya sudah berubah. Sekarang kita lihat VBP
TOWR untuk daily ya, karena kita kalau lihatnya kita akan lihat di daily. Supply and demand-nya mana? Ini. Oh, besar ya. Tapi targetnya inilah. 850. Ini sekarang ada supply and demand nih Bapak Ibu. Dia coba lawan, kemudian supply-nya masuk. Karena masih ada supply and demand di situ. Ini istilah itu SND. Supply and demand. Supply-nya ada, demand juga ada gitu. Supply-nya belum habis. Di sini ada ekornya menandakan supply-nya masuk. Nah, ini karena supply-nya masih ada, dia bisa tekan ke bawah. Saya sih berharap gap ini tutup. Gapnya tutup ya Bapak Ibu. Jadi jangan greedy, tunggu dia turun ke bawah. Nah, di sini kita jaga satu lot. Nah, di sini boleh banyak untuk nutup gapnya. Oke, sekarang kita lihat dengan VBP sudah, kita lihat dengan wave. Ya. Evol bisa Evol. TOWR. Evol ini belum saya buat tutorialnya, dulu pernah saya buat tapi hilang. Nah, Evol ini untuk memperjelas kita melihat gap. Untuk juga ya gapnya kelihatan jelas. Ya, kalau ada gap dia kelihatan jelas. Jadi, mudah-mudahan dia bottoming, Bapak Ibu. Target kita adalah dia turun ke bawah mengisi gap. Ini ada gap juga, kelihatan ya. Nah, jadi dia turun ke bawah atau dia naik dulu nutup gap, bisa dia turun ke bawah karena ini ada gap. Kelihatan kalau pakai Evol. Oh, ini besar sekali nih. Ini adalah dumping switching. Biasanya itu MSCI keluar dia, tapi saya lupa. Bisa aja saya salah. Biasanya itu switching itu. Lalu kita lihat dengan wave TOWR. Wave ini sudah ada tutorialnya, Bapak bisa nonton. Dia menggunakan wave volume. Kita mengecek ini adalah zigzag atau wave high low, low terlalu high, lower low, low terlalu high, lower low. Nah, ini belum membentuk higher high ya. Jadi mungkin dia perlu turun sekali lagi membentuk low high terhadap low, baru dia membentuk higher high untuk ngebreak ini sekalian. Nah, itu baru terjadi perubahan tren. Di sini kelihatannya kan belum nih Bapak Ibu ya, masih dia sempat hijau, merahnya tetap lebih tinggi, hijau, mudah-mudahan merahnya kecil, baru hijau besar gitu. Jadi kita mau mendekati lah mudah-mudahan. Hajar kanan atau hajar kiri untuk tower kemarin itu selain ada gap, dia hajar kanan, volumenya 10,47 juta, lalu nilainya 7,39 triliun rupiah. Sekarang kita cek dengan DOM TOWR. Kita mau melihat perbandingan asing versus lokal ya, namanya dominasi rasio DOM. Nah, untuk kemarin penutupan hari Jumat, kita lihat di sini asingnya 19,9%. Lumayan nih ya Bapak Ibu, 80,1% lokal. Walaupun kalau kita lihat ya 80% masih lokalnya, tidak signifikan juga. Belum. Tapi lumayan lah ya daripada kecil-kecil. Karena dalam 5 hari juga dia cuma 12 persen. Dalam 20 hari ada 14%, lumayan nih. Cuman tergantung nilainya aja. Ini saham-saham market cap besar atau tidak. Kalau BBCA asingnya 20%, wah luar biasa itu. Sekarang kita cek dengan foreign flow. Nah, ini untuk validasi kita cek foreign flow dengan chart PIF TOWR. Di sini kita lihat bagaimana foreign flow-nya. Wah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini ada besar switching di sini. Ini biasanya asing yang switching ya Bapak Ibu dari indeks MSCI mungkin. Setelah itu asingnya kecil-kecil saja karena skala saja ini kecil-kecil, terpaksa terlihat asingnya sudah sekian 18%, nilainya juga cuma 0,95 ya. Asingnya net sell kemarin 0,95 miliar, kecil berarti memang TOWR ini dibanding yang lainnya karena dari rasionya dia 20% tapi tidak sampai 1 miliar. Netnya 17,7 net sell asing dalam 5 hari, ada dalam 20 hari ada minus 99,41 net sell asingnya. Dalam 60 hari ada net sell 110,29 miliar, dalam 100 hari ada 177,95 miliar asingnya net sell.
Jadi asingnya masih terus keluar saja semenjak di switching. Di sini Bapak Ibu, kita punya 707. Jadi kalau dia harganya besok 705, Bapak Ibu bisa beli satu lot. Turun ke bawah 680 bisa beli satu lot. Nah, di sini baru banyak nih. Ngisi gap ya, itu. Jadi turun ke bawah beli, di atas jaga satu lot. Kalau mau tunggu bawah juga nggak apa-apa. Saya sudah kebetulan punya, tapi nggak banyak. Oke, sekarang kita cek dengan tren TOWR. Ada yang bilang, Pak, ini kenapa banyak ya analisa chartnya? Karena cari duit itu susah. Oke, kalau Bapak Ibu benar-benar trading, yang Bapak Ibu nonton ini, kalau benar-benar trading, memang tidak gampang. Kita harus menggunakan banyak tool untuk mencari confluence atau titik temu ya. Kalau dia divergen ya tidak bagus berarti. Nah, ini EPS grow-nya dia 0,6 kecil saja, dia overvalue. Trennya mulai positif. Dari mana kita lihat? Ini ada tandanya, MACD sudah golden cross, mulai positif ya trennya Bapak Ibu. Maka dia butuh pullback dulu. Biasanya dia akan pullback ke yang di break. Ini ada dua support become resistant atau resistant, dia akan menjadi support. Dia akan turun ke sini. Mungkin kebablas sampai gap untuk naik. Jadi mulai 685 ini jangan lupa pasang sedikit lah lot, satu lot, dua lot gitu ya. Jadi yang banyak itu benar-benar dia nutup gap. Untuk trading gap sudah ada tutorialnya. Bapak Ibu bisa ketik tutorial. Di sini ada gap ya. Mana? Gap trading. Oke. Wow, udah lebih 1 jam, nggak apa-apa lah. Kita cek berikutnya setelah tren, kita cek dengan PWS TOWR. Karena akhir pekan santai, saya juga sudah selesai dengan trading plan saya. PWS ini chart Pitu Walu Siwa, Bapak Ibu. Kita ada sinyal buy, golden cross, 1. Lalu gap. Nah, dia ada opening gap di sini. Dia memberitahu ada gap, karena nggak kelihatan ya. Volumenya besar, spreadnya wide, very high. Nah, ini yang penting Bapak Ibu lihat. Akumulasi dan strong. Ya, jadi kita tunggu ada pullback untuk membentuk ini ya. Jadi kalau dia muncul sudah power di sini, dia kan sinyal buy nih. Dia masuk, supply-nya masuk sedikit. Kalau dia turun, kita buy on weakness, naik. Mudah-mudahan yang warna hijau ini namanya flower atau support kuat. Dia naik ke atas. Siklusnya berpindah ya, mudah-mudahan. Oke, itu dia analisa lengkap untuk tower. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk saham sisanya. Ada PTMP, alert PTMP. Saya hanya akan singkat saja ya, hanya 4 atau 5 chart saja. Dia fresh Bapak Ibu, PTMP. Kita cek dengan Speedo PTMP. Kalau Bapak Ibu berminat PTMP, silahkan analisa selengkap tadi. Oh, dia tidak ada. Ini saham-saham yang market cap-nya kecil nih. Mudah-mudahan saya tidak salah. Atau dia di bawah 52. Kita cek dengan Star PTMP. Tapi kok bisa masuk Kompas 100 ya? PTMP melesat dia melawan arah rotasi. Dia dari panic melesat langsung ke fear. Mungkin dia akan pengen masuk ke grid ini sangat kuat hingga dia tidak mengikuti siklusnya ya. Kalau siklus ini pelan-pelan slow gitu. VPA PTMP saya nggak punya, jadi nggak hafal nih pergerakan ini. Oh, ini yang bikinnya volatile ya. Ini yang bikinnya volatile. Turun sembelih, dia coba naik, siklus, bottoming lagi, dia naik ke atas. Jadi kalau kita punya Bapak Ibu, targetnya di sini aja lah. Ya, ini selling climax, auto resistance, secondary test, dia naik, ya baru dia naik. Karena dia sudah close di atasnya kalau nggak salah nih. Downchain-nya 65, dia close 67, berarti sudah the best time for buying untuk daily. Oke, foreign flow PTMP. Ada nggak asingnya di sini? Ada ya. Ada dia 11 0,11 miliar. Saya pengen melihat tren PTMP. Market cap-nya berapa sih? PTMP market cap-nya 212 miliar ya. Di bawah 3 triliun. Nggak tahu, lupa saya berapa dibacanya. Kecil ya Bapak Ibu. Under value sahamnya tapi.
Oke, kita lihat sekarang alert Goto. Alert berikutnya adalah Goto. Goto ini fresh Bapak Ibu, bulan 12 dia tidak ada alert, sekarang baru ada alert ya. Kepada sahamnya pelan-pelan naik nih. Kita cek dengan Speedo Goto. Kalau Bapak Ibu berminat weekly-nya, lakukan Speedo untuk weekly sendiri ya. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Goto. Rotasi sahamnya dia berada panik tapi belum masuk ke segitiga. Mungkin besok akan masuk hari Senin, maka kita sebut dengan habis panik. Sekarang belum ya, tapi ada penguatan dia melawan arah relatif terhadap komposit yang menguat tipis. Jadi tunggu dia masuk segitiga ini. Atau cek weekly-nya, mungkin dia bermain di weekly. Kita lihat VPA, Goto lakukan sendiri Bapak Ibu ya, karena memang harus Bapak Ibu yang lakukan sendiri, practice make perfect. Jadi sahamnya sudah bergerak sebelumnya, bulan Desember dia turun ke bawah, belum fresh ya Bapak Ibu. Jadi ini ada yang mulai beli sejak 60 ya boleh saja. Ini kelihatan Direktur Gotonya sudah akumulasi katanya. Sekarang dia naik slow ke atas. Kalau dia close di atas 81 ya berarti dia untuk trend. Ini volumenya bagus dari kemarin sebenarnya sudah terjadi akumulasi, jadi perubahan volume juga bagus ini Bapak Ibu. Tapi polanya gitu ya, kalau dia naik kencang dia turun lagi, naik kencang dia turun lagi, naik kencang dia turun lagi, break dia turun lagi. Ini kalau dia break nanti turun lagi, nggak heran polanya begitu. Silakan cek polanya di weekly dan monthly. Oke, kita cek from flow, PIV Goto. Apakah Goto ini disupport oleh asing? Berikutnya chart foreign flow untuk Goto, Gojek Tokopedia. Bapak Ibu bisa lihat di sini memang kemarin hari Jumat asingnya net buy di Goto 3,86 miliar. Dalam 5 hari ternyata tercatat net sell 117,9 miliar. Dalam 20 hari berbalik lagi ya 227 miliar asingnya net buy. Nah, dalam 60 hari asingnya masih tetap net buy, tercatat 180,65 miliar, dan sehari net buy-nya ada 68,9 miliar. Jadi memang kemarin-kemarin ada net sell sedikit membuat net buy jangka panjangnya jadi berkurang nih. Dalam 5 hari ya net sell-nya lumayan besar. Oke, jadi Bapak Ibu kalau mau beli Goto ya tunggu dia pullback lah ke bawah karena polanya gitu tuh. Dia naik turun, naik turun, naik turun. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu untuk aftermarket close ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe, share, and like. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nonton dulu tutorialnya. Yang berminat workshop, saya masih bisa satu lagi. Tapi kalau sudah, ya selesai ya Bapak Ibu. Bagi yang berminat ikut workshop kelas advance, yang sudah ikut mendaftar basic, nanti saya akan tawarkan kelas advance volume price analysis. Itu saja, insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.